Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Rahman Rizky Mudin dengan NIM 1850002. Baik, kali ini saya akan review materi bab 4 yang mana berjudul proposal. Pendahuluan. Sebuah proposal mempunyai 3 kegunaan, yaitu 1. Berisi perkiraan tim proyek mulai dari biaya proyek sampai dengan tanggal pengiriman proyek. Untuk proyek eksternal, dokumen hukum formal menunjukkan outline tim proyek untuk memberikan pelayanan yang diperlukan. 3. Sebagai alat penjualan, proposal yang berisi usulan proyek akan dijual untuk mendapatkan keuntungan. Kesalahan utama pada proposal dapat disiapkan 2 hal. 1. Tidak menawar, yang mana seharusnya bisa ditawar. 2. Ada tawaran tetapi hilang dalam kompetisi. 2. Dua fase proposal proyek software. Ada dua fase proses proposal, yaitu 1. Buat fase analisis sebagian kecil proyek, usulkan untuk dikerjakan dalam proses analisis atau analisis proposal. 2. Setelah dianalisis dikerjakan, usulkan sisanya dibangun dalam proposal pengembangan development proposal. C. Menulis proposal. Menulis proposal itu sulit, harus dilakukan dengan benar. Selain dapat merusak reputasi Anda dan mengubah masa depan bisnis Anda dengan klien, menulis proposal juga mahal, dibuat dengan mengumpulkan banyak sumber dan banyak hal, serta terkadang Anda membayar orang lain untuk membuatnya. Jika Anda menulis proposal, gunakan word processor dan huruf-huruf unik untuk setiap proposal, tetapi pastikan penulisan tersebut dibenarkan untuk setiap klien. Kerjakan dengan requirement document atau RD, khususnya request for a proposal atau RFP. Format proposal harus mengikuti RFP dan RD. Garis besar proposal outline. 1. Cakupan surat atau sebuah surat yang ditujukan kepada pengambil keputusan ditandatangani oleh manajer proyek. Jika diwakili oleh seorang akuntan, maka akuntan tersebut dapat menandatangani surat ini bersama klien yang lain. Halaman judul atau title page. Halaman ini berisi proposal, judul dari sistem pembuatan, membuat tanggal, nomor isi, logo perusahaan, dan sebagainya. 3. Daftar isi atau table of content. Bila klien Anda tidak terbiasa dengan format proposal Anda, beri penjelasan dari kegunaan setiap bagian. Ruang link buat scope, lihat paragraf yang menjelaskan hal tersebut pada bagian ini langsung dari rekomend dokumen. 5. Keuntungan atau advantage jual proyek Anda, buktikan bagaimana perencanaan Anda, kontrol, dan 7. Fase metodologi. 6. Keuangan atau finansial, buat harga total dan tanggal pengiriman, bill terms of hardware, rinci harga hardware dan sistem operasinya, buat daftar material seperti job satisfaction, goodwill, customer happiness, manajemen happiness. 7. Rencana atau plan, gambarkan langkah-langkah rencana Anda untuk membangun proyek. Jika proposal analisis, rinci alasan-alasan untuk penggunaan metode 2 langkah. Jelaskan fase analisis yang dihasilkan, detail hingga nilainya. Dokumen fungsional specification yang akan digunakan oleh klien dan tim proyek untuk spesifikasi yang tepat mengenai apa yang dilakukan sistem. 8. Kemampuan dalam penyampaian atau deliverables. Daftar user yang akan merinci 1. Hardware, sistem operasi, paket, software. Buat daftar secara rinci keadaan bagaimana yang Anda pilih, salah satu fungsi, kapasitas, dan tanggal pengiriman. Custom software sama seperti di atas. Jaminan berapa lama setelah pengiriman dan bagaimana Anda akan memberikan dukungan. Dokumen, daftar manual user, operator, manager, maintenance dengan penjelasan singkat dari pembaca. Pelatihan, daftar bagian user, operator, manager, maintenance dengan penjelasan laporan singkat dari peserta. Gambarkan metode pengiriman, kapan Anda akan mengirim, di mana akan dikirimnya, dan bagaimana itu dilakukan. Kemudian penerimaan, salah satu masalah yang sering terjadi dalam industri komputer adalah sistem yang ditolak. User menolak untuk menerima sistem dan untuk membayarnya karena dia merasa tidak seperti apa yang disetujui tim proyek pada awal pengiriman. 10. Alternatif. Kadang-kadang kita menentukan RFP ditulis langsung oleh penjual atau software. Dalam pikiran kita, ini baik jika Anda adalah penjual, tetapi apa yang Anda lakukan bila Anda bukan penjual? Anda harus memilih solusi penjual lain seperti alternative solution dan buktikan mengapa solusinya berbeda. 11. Istilah atau kondisi dan pendapat, terms, condition, and assumption. Daftar yang ada di sini adalah semua kondisi yang diinginkan untuk bekerja di dalam proyek internal. Daftarkan semua asumsi. Jika asumsinya mempengaruhi biaya proyek, Anda harus memproteksinya. 12. Istilah khusus atau terminologi. Setiap proposal harus ditulis dengan menggunakan bahasa user yang mungkin. Beberapa istilah komputer mungkin berbeda. Jika Anda merasa bahwa istilah khusus ini tidak lazim bagi user, buat definisinya. Jadi proposal informal. Proposal tidak harus dibuat di ruang rapat. Proposal tersebut dapat dibuat menjadi informal melalui telepon,
seperti latihan golf, bahkan di bar. Presentasi proposal secara formal yang akan dilakukan di ruang rapat akan selalu membutuhkan tempat, tapi user sudah siap mengetahui hal utama apa yang akan dikemukakan. Persetujuan proposal internal. Ada aturan di DLC Software Service yang menyatakan bahwa proposal tidak dapat keluar sebelum mendapat persetujuan dari manajemen tingkat tinggi. Persetujuan manajemen tingkat tinggi berhubungan dengan sejumlah hal yang diusulkan peraturan ini untuk menghindari hal-hal yang tidak diinginkan. F. Presentasi proposal. Lalu siapkan presentasi, siapkan dan buat jadwal untuk semua peralatan yang dibutuhkan seperti transparansi, proyektor, layar, sebuah terminal, dan modem untuk berhubungan ke dalam sistem yang mirip dengan yang diusulkan. Langkah presentasi, buatlah ucapan pembuka, perkenalkan tiap peserta dan nyatakan tujuan pertemuan tersebut. Kenalkan proposal Anda secara garis besar, bagikan proposal Anda, beri waktu pada tiap peserta untuk membaca proposal, kemudian beri penekanan utama di setiap bagian yang penting. Terakhir, tutup sarankan user untuk membeli secepatnya. Kesimpulan untuk proposal. Penulisan proposal yang mempresentasikannya merupakan sebuah seni. Anda mungkin beruntung dan tidak harus membuat proposal. Jangan membuat proposal asal jadi, utamakan kualitas dan bukan kuantitas. Jangan janjikan sesuatu yang tidak diminta oleh klien. Siapa yang Anda pikir akan membayar ini? Rencanakan memberi solusi semua masalah. Dan akhirnya, untuk sebuah proyek eksternal, sebuah proposal adalah kumpulan dokumen yang sah. Hal ini seharusnya dibuat sebaik-baik mungkin, seperti untuk proyek di dalam dengan resmi dibuat seperti jika melakukan kontrak eksternal. Nah, baik mungkin itu saja review materi keempat dari saya. Saya Heri, Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.